warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Baik. Ya, alhamdulillah. Kalau kita masih diberi kesehatan, rumah sini. Ya, jadi Ibu tidak akan henti-hentinya ya. Mengingatkan tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, ayo kita sama-sama pakai maskernya kembali. Ya, oke, semua, oke ya. Iya. Oke, sebelum belajar, ada baiknya kalau kita baca doa dulu agar semua aktivitas kita bernilai ibadah juga ya. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya dulu. Perhatian, siap. Sebelum belajar, mari membaca doa. Oke, Ibu mau absen dulu siapa yang tidak hadir ya hari ini? Oke, siapa teman yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya hari ini ya. Kita cukup 10 orang hari ini. Ya, oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, supaya kita tambah semangat, ayo kita nyanyi dulu ya. Ayo silakan berdiri dulu dari tempatnya. Iya. Ya, tahu nadanya lagu kalau kau suka hati tepuk tangan? Tahu ya. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu itu, tapi kata-katanya ganti ya. Ya. Coba ya. Coba diikuti Ibu dulu. Jadi kayak kemarin, kita kan kemarin sudah belajar alat musik ritmis ya. Kemarin sudah pakai tepukan dan hentakan kaki. Jadi kita masih pakai itu. Ayo coba dimulai. 1, 2, 3. Kita siap belajar bila siap. Kita siap belajar bila siap. Kita siap belajar. Ayo kita mulai. Kita siap belajar bila siap. Oke, sudah siap semua? Oke, silakan duduk. Jadi harus siap ya, harus semangat supaya kita gampang memahami pelajaran kita hari ini. Iya. Sebelum itu kita mau menyanyikan lagi satu lagu nasional negara kita sebagai bentuk rasa cinta, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap negara kita. Yang ini ya. Carikan dulu lagi. Oke, silakan berdiri semua. Ya. Jadi lagunya dari Sabang sampai Merauke ya. Ya. Sabang sampai Merauke, berdekat sambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali ya. Oke, sudah nyanyi-nyanyi, sudah tepuk-tepuk tangan, ya harusnya sudah semangat ya. Ya, oke. Sebelum itu, Ibu ada memperlihatkannya. Silakan coba prakteknya dulu. Oh ya, lupa. Ibu mau ingat dulu. Ibu mau ingatkan pelajaran apa yang sudah kita pelajari kemarin. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Ayo. Siapa? Kita belajar tentang apa kemarin? Siapa? Siapa? Katanya di tinggal sama lu. Ya. Benda dari plastik. Apa? Benda dari plastik. Benda dari plastik. Ya. Apa sifat-sifat
Kalau benda dari plastik, apa? Bisa berdiri Pak? Suaranya dikeras ini tidak sampai. Apa sifat-sifatnya? Yang pertama, apa itu? Kuat. Apa lagi? Tahan apa? Tahan air ya. Jadi kalau benda dari plastik, ya, benda dari plastik itu yang kuat, tahan air. Nah, contoh bendanya kalau yang dari plastik, siapa yang bisa? Apa? Contoh benda dari plastik, siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat? Siapa? Iya. Siapa? Ya, masih lupa. Ibu ingatkan ya, benda dari plastik itu di dekat kalian apa itu? Iya, ini kan benda dari plastik. Ini dia katanya tahan air. Tahan air karena airnya tidak sampai keluar. Makanya dikatakan dia tahan air. Kuat juga ya? Iya, jadi selain dia tahan air, dia juga kuat. Iya, oke. Jadi pelajaran kita hari ini itu masih berhubungan dengan sifat-sifat benda. Dan kemarin itu lebih dikhususkan ke benda padat kayak kayu, kertas, logam, karet, plastik, gitu ya. Semua itu benda dari apa? Benda padat, saya tugas. Padat ya. Untuk hari ini kita lebih umum lagi. Jadi sebentar yang kita mau pelajari itu tentang sifat-sifat umum dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, sebentar itu kita mau menganalisis ya sifat-sifat benda padat. Bukan ya sifat-sifat benda termasuk benda padat, cair, dan gas. Dan nanti sebentar kita mau mempresentasikan hasil analisis kita. Yang kedua, sebentar itu kita mau menganalisis satuan berat yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti juga kita akan menentukan konversi satuan berat ya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis perilaku hidup sederhana. Dan sebentar kita mau membuat cerita singkat tentang pengalaman pribadi tentang perilaku hidup sederhana yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi untuk manfaat dari pelajaran kita hari ini, perhatian. Oke, kalau sudah siap, ya semuanya harus memperhatikan di buku apa yang dijelaskannya. Jadi manfaat dari pelajaran kita hari ini khususnya pada satuan berat. Tahu yang namanya koki atau chef? Orang yang apa itu biasa pekerjaannya apa? Memasak. Kalau koki di rumah siapa? Iya, ibu, mama ya. Jadi biasa kita kalau dalam memasak itu ada takaran-takaran bumbu-bumbunya supaya masakannya itu enak. Ya. Jadi biasa kalau kita memasak, yang koki, mama juga di rumah biasa pakai ukuran kalau masih bumbu. Kalau ukuran garamnya terlalu banyak, rasanya apa masakannya? Asin. Iya. Jadi untuk menakar, jadi kalau pentingnya kita mengetahui satuan berat ya, Alfa. Pentingnya kita mengetahui satuan berat, kita nanti itu bisa mengkonversi. Kalau ons itu berapa gram, atau gram itu berapa ons, itu yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi supaya kita bisa menakar bumbu-bumbu yang yang kita gunakan untuk memasak supaya masakannya menjadi enak. Iya, oke. Coba diperhatikan dulu ya. Oke. Oke, perhatian. Oke, judulnya yang bagus dulu nih ya. Akila, perhatian dulu ya semua. Aufa, ya. Oke, di sini ada dua gambar ya. Gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1, benda-benda apa saja yang ada pada gambar 1? Ada apa itu? Ada gelas, ada apa lagi? Pensil dan bukan, itu pensil yang masuk di situ. Jadi ada pensil, mangkuk dan gelas. Gelas ya? Iya.
Terus gambar 2, ada benda apa saja yang ada di gambar 2? Gelas, apa lagi? Mangkuk, apa lagi? Botol dan air. Iya. Ibu tanya dulu, kalau yang di gambar 1 pensil itu termasuk benda apa ya? Ada. Kalau gelas? Ada. Oke, Fadil coba kakinya di bawah dulu. Ya. Jadi pensil dan gelas itu termasuk benda padat. Oke, dia coba lihat itu pensilnya masuk ke dalam gelas. Mangkuk dulu ya. Jadi pensilnya masuk ke dalam mangkuk. Apakah bentuk pensilnya itu berubah? Tidak. Terus pensilnya dipindahkan ke dalam gelas. Apakah berubah bentuk pensilnya? Tidak. Iya. Oke, kita perhatikan lagi yang gambar 2. Gambar 2 ada gelas, ada mangkuk, ada botol. Yang barusan ibu sebut itu mangkuk, botol, dan gelas itu termasuk benda apa? Padat. Terus yang air yang di dalam botol, mangkuk, dan gelas itu termasuk benda apa? Cair. Diperhatikan. Pada yang gelas ya, air apa? Air yang dimasukkan di dalam gelas, bentuk air seperti apa itu? Kelihatan seperti apa airnya? Seperti apa? Masa seperti pensil? Airnya itu berbentuk seperti apa waktu dimasukkan ke dalam gelas? Seperti gelas. Iya. Terus air dimasukkan ke dalam mangkok. Iya, airnya berbentuk seperti mangkok. Terus airnya dimasukkan ke dalam botol. Dia bentuknya seperti botol. Kenapa pensil tidak bisa seperti itu? Kenapa air bisa? Kalau dia dimasukkan dalam gelas, dia bentuknya seperti gelas. Dipindahkan lagi ke tempat yang satu, dia berubah lagi. Kenapa pensil tidak seperti itu? Nah, itu yang mau kita pelajari. Jadi setiap benda-benda itu, setiap unit benda itu punya sifatnya masing-masing. Umair, ya, Umair, Ahmad, perhatikan dulu. Semua tempat air minumnya ditaruh ke depan, di tengah. Tidak ada yang pegang botol air minum, ya? Ya, oke. Lanjut ya. Jadi sebentar yang akan kita pelajari tentang sifat-sifat benda padat, benda cair, benda gas, gitu ya. Oke. Oke, sebelum kita mempelajari materi kita lebih jauh, Ibu mau bagi kelompok dulu. Jadi di sini ada kelompok 1 ya, sebentar ya, jangan kalian berdiri. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti yang berdiri kalau ibu sudah sebut namanya, mengerti? Ya. Oke. Untuk kelompok 1 ada Alifah, Dihya, dan Umair. Mana orangnya pindah ke kelompok 1? Minumnya di bawah ya, minumnya di bawah. Kelompok 2 Akila, Arya, Ahmad, Aufa. Akila, Arya, Ahmad, Aufa. Air minumnya di bawah ya. Air minumnya ditaruh di tengah. Tidak ada yang pegang botol air minum. Ya. Kelompok ketiga ada Hanif, Fadi, Iqmal. Ya. Botol air minumnya jangan lupa di bawah. Ditaruh di tengah. Tidak ada yang pegang lagi botol air minum. Ya, apa? Ya. Sudah bergabung semua di kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Oke. Oke, perhatian. Tidak ada lagi yang pegang botol air minum. Ya, oke. Sudah ya? Oke, kita mau ibu mau bagi ini dulu.
Ya, silakan tulis dulu namanya di LKPD-nya masing-masing supaya nanti sebentar tidak tertukar. Ya. Ya sudah ya. Ya, perhatian dulu ke depan semua. Sudah. Oke, di sini Ibu akan menayangkan video main ini ya. Silakan disimak videonya. Jadi di dalam LKPD itu sebentar ada pertanyaan yang mau dijawab ya. Berdasarkan video yang disimak Umair ya, dan berdasarkan sebentar penjelasan dari itu. Oke, siap untuk menyaksikan video? Siap. Jadi kalau saya siap tidak ada lagi yang main-main ya, Umair. Sebentar ya. Ya silakan disimak ya, tidak ada yang main-main. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang wujud dan sifat benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Tiap jenis benda memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Benda padat. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, dan batu bata. Ya silakan ya. Sifat benda padat. Bentuk dan volume tetap. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan Ya. Oke. Ini ya. Jadi bentuk yang sifat yang pertama untuk benda padat ya, bentuk dan volumenya tetap seperti di awal video tadi, ya kan? Ada gambar pensil yang masuk ke dalam gelas, mangkok, botol. Nah, jadi kalau dia dipindahkan tetap dia bentuknya tidak berubah. Jadi ini apa namanya ini? Ya, hektar ya, hektar. Terus ini benda padat atau benda cair atau benda gas? Ibu masukkan ke dalam mangkok. Berubah bentuknya ini hektar? Tidak. Makanya di sini bentuk dan volumenya tetap. Volume itu beratnya ini tidak berubah. Biar dikasih pindah-pindah di mana-mana, ini tetap tidak berubah bentuknya, sama beratnya ya. Ya, kita lanjut lagi. volume pensil tidak berubah. Kemudian jika kita pindahkan pensil tersebut ke tempat yang berbeda, bentuk dan volume pensil tetap tidak berubah. Benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Kita dapat mengubah bentuk benda padat dengan memberikan gaya, misalnya menekan, memotong, atau memukul benda tersebut. Misalnya kayu yang merupakan benda padat dapat dibentuk menjadi lemari. Tanah liat dapat dibentuk menjadi vas bunga. Ya. Jadi yang kedua itu dapat berubah bentuk, tapi ada perlakuan khususnya dengan cara tertentu. Tadi sebelumnya ada gambar lemari. Lemari itu bahan dasarnya dari apa kalau lemari? Kayu. Apakah kayu itu langsung jadi lemari? Tidak. Tidak. Dia itu mesti diberikan perlakuan khusus ya, seperti dipotong, dipukul atau menekan. Khusus untuk kayu, kalau kita mau buat lemari, berarti kayunya mau diapa? Ditekan, dipotong atau dipukul? Ya, mau dipotong-potong dulu. Jadi bagian-bagian untuk menyusun rangka lemari. Nah, selain itu ini ada tanah liat. Tanah liat itu dia untuk diubah menjadi vas
dia harus dibentuk, bisa ditekan-tekannya supaya sehingga menjadi bentuk yang kita inginkan. Kalau kita mau bikin vas, ya kita bentuk atau kita tekan sampai bentuknya seperti vas. Ataupun kalau kita mau buat piring, ya kita bentuk sampainya dia menyerupai piring gitu ya. Oke, selanjutnya. Oh, ini Ibu kasih contoh yang nyatanya. Ini bentuknya bagaimana ini? Bentuk apa ini kertasnya? Persegi ya, persegi. Sekarang ini bentuknya dia persegi. Ibu mau berikan perlakuan khusus dengan cara diremas. Nah, berubah tidak ini bentuknya? Berubah. Yang awalnya dia seperti persegi, sekarang dia sudah berbentuk mana? Bulat, seperti bola, ya? Ya, itu contohnya. Selain itu, ibu mau apa lagi? Ibu mau potong dengan cara dirobek. Sudah berubah tidak bentuknya? Berubah. Sudah berubah. Jadi itu contoh nyatanya ya. Kalau kita benda padat sebenarnya bisa berubah bentuknya, Ahmad, ini Mbak Ahmad ya. Jadi benda padat itu sebenarnya bisa berubah bentuknya, tapi diperlukan perlakuan khusus. Apakah dia dipotong, ditekan, atau dipukul. Nah, ini contohnya ya. Oke. Ini kalau ibu tadi pindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dia ini tidak berubah bentuknya. Tapi di saat ibu remas-remas begini, dia sudah berubah bentuknya ya. Jadi seperti bola. Ya, itu contohnya. Oke, lanjut lagi. Benda cair. Ya, sekarang kita masuk. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, dan madu. Sifat benda cair, bentuk sesuai wadahnya. Hal Bentuk ini sesuai dapat wadahnya. kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda. Misalnya gelas, mangkuk, dan botol. Maka air akan berbentuk sesuai dengan wadahnya. Oke, di sini ibu ada mangkuk sama Oke. Ya, jangan dulu diapa-apakan kalau ibu belum arahkan ya. Ya, di situ ibu sudah bagi. Ada apa-apa saja bendanya yang ibu beri tadi? Ada apa? Ada gelas, apa lagi? Botol, ada? Mangkuk, apa lagi? Sendok. Iya. Oke, kita mau mau mengetahui sifat-sifat benda cair. Ya, yang pertama yang mempunyai air itu ada di dalam botol. Coba diperhatikan. Ya. Bentuk airnya ini seperti apa? Botol. Jadi bentuk air ini menyerupai botol ya. Dikasih itu masukkan cuma yang lain saja. Oke, silakan dilihat. Perbaiki dulunya dilihat. Jadi silakan dibuka airnya yang itu tadi ya. Ya. Dipindahkan ke mangkok. Dipindahkan ke mangkok. Kalau bisa masuk semua tidak apa-apa. Ya kasih tuang saja semua kalau umat. Jangan dulu. Aufa, ibu bilang di mana? Ibu bilang di mangkok ya. Di mangkok dulu. Ya semua. Oke, ditutup itu. Hati-hati ya, jangan sampai airnya tumpah. Ya. Oke. Sudah? Sekarang diperhatikan bentuk airnya sekarang jadi apa? Seperti apa bentuknya? Seperti mangkok. Nah, ini sekarang airnya dia bentuknya seperti mangkok ya. Iya. Sekarang coba airnya dipindahkan ke dalam gelas. Jangan terlalu penuh. Jangan terlalu penuh. Alfa begini Alfa. Ya, jangan terlalu penuh. Ya, begini saja ya.
zat cair tetap. Ini membuktikan kalau bentuk air itu berubah-ubah seperti atau sesuai dengan wadahnya. Wadah itu tempat ya. Jadi kalau dibilang wadah berarti tempatnya. Ya, tempatnya tadi itu ada botol, gelas, ada mangkok. Itu ya. Jadi kita sudah mengetahui sifat benda cair. Yang pertama apa? Bentuknya apa? Menyerupai. Menyerupai apa? Menyerupai wadahnya, bukan gelas. Jadi bilang wadah ya. Karena wadah itu tempat itu macam-macam. Ada gelas, ada botol, ada apa lagi namanya tadi? Mangkok. Jadi bentuk benda cair itu berubah sesuai dengan wadahnya. Iya. Hati-hati ya, jangan sampai gini. Di pinggir, kasih di pinggir dulu itu jatuh. Oke. Hati-hati ya, jangan sampai. Oke, sudah. Kita lanjut di Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang yang berbeda kedua, perhatian. dan berubah hanya bentuknya, Ya, kita. sedangkan volumenya tetap. Oke, Ibu ulangi Mengalir tadi ke tidak tempat menulis yang ya. lebih Coba diulang kali ya. volume zat cair tetap. Tetap. Ini ya perbaiki Ketika dulu. zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda Ulang semua ya. yang berubah hanya bentuknya, sedangkan volumenya tetap. Oke, perhatian. Sifat yang kedua itu volume zat cair itu tetap. Artinya itu beratnya atau ini isinya tadi tetap ya. Jadi kalau ini dipindahkan semuanya, jadi semuanya. Kalau tadi isi botol dipindahkan semuanya ke mangkok, berarti apa namanya, beratnya ini air atau isinya ini mangkok sesuai dengan yang pertama ini yang di botol. Jadi kalau tadi itu banyaknya air 500 gram, kalau kita tuang kembali ke sini semuanya, di sini juga tetap airnya itu sebanyak 500 gram. Bukan gramnya, miligram. Ya maaf ya, salah ini. Oke, lanjut lagi ya. Mengalir ke tempat yang lebih rendah. Hal ini dapat kita lihat pada air sungai yang mengalir dari hulu di pegunungan menuju laut yang letaknya lebih rendah. Oke, yang ketiga mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah ini coba ya. Kalau seumpamanya ada ini, Ibu ada cerek atau teko, ya. Ibu mau tuang air minum ke gelas. Apakah posisinya ini cerek atau teko di bawahnya gelas atau harus di atasnya gelas? Supaya ya, karena kalau di atas ini airnya tidak bisa mengalir naik ke gelas. Dia itu mengalirnya dari atas ke bawah, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini ya. Jadi kalau ibu taruh tekonya di bawah, airnya kemana? Ke lantai, bukan ke sini. Jadi itu air tidak akan mengalir naik ke gelas. Bisa sebenarnya air itu mengalir dari bawah tanah ke atas, tapi pakai yang namanya mesin. Tapi kalau sifat alami dari air tanpa mesin, dia itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu ingat ya. Jadi sudah 3. Mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oke, contohnya aliran air sungai. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Perhatikan permukaan air pada kedua botol berikut. Baik botol yang tegak maupun botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar. Oke. Jadi permukaan benda cair yang berikutnya yaitu sifatnya ya, sifat benda cair yang selanjutnya yaitu permukaan benda cair itu alfa, dia selalu datar, yang penting airnya tenang. Ya, ini. Kalau airnya tidak tenang, ini permukaannya dia bergelombang. Ini, coba digoyang-goyangkan ini mejanya. Airnya itu tidak datar. Nanti dia datar kalau air benda cairnya tenang. Jadi kalau airnya ini tenang, permukaannya dia bagaimana? Bagaimana permukaannya? Datar. Datar ya. Ya, diperhatikan lumayan. Simpan itu dulu lumayan. Oke. Terus kalau ibu miringkan seperti ini, dia itu juga tetap datar. Ya, coba dimiringkan dulu botol air minum.
dapat melarutkan benda. Ya, ini Contohnya, intinya. ketika kita membuat teh manis, kita menambahkan gula pasir ke dalam air teh, kemudian mengaduknya. Lama-kelamaan, gula menjadi tidak terlihat. Gula telah larut, sehingga air teh menjadi manis. Ya, siapa yang sering bikin teh di rumah? Iya, supaya manis dikasih apa tehnya? Gula. Gula. Gulanya dituangkan ke dalam teh. Lama-kelamaan gulanya itu hancur atau larut. Kalau sudah larut, tehnya sudah berubah rasanya menjadi Manis. ini ibu ada garam. Coba diaduk ya, atau didiamkan saja, bisa juga diaduk. Diperhatikan. Nah ini masih ada garamnya. Sebentar itu lihat apakah masih ada atau menghilang garamnya. Apakah sebentar garamnya masih tetap ada sampai beberapa jam ke depan atau larut? Coba diaduk dulu. Oke. Siapa yang masih ada garamnya? Masih ada? Siapa yang sudah hancur? Siapa yang mau coba? Kira-kira rasanya bagaimana itu air? Asin, iya. Jadi kelompok 2 sudah tidak ada garamnya yang terlihat. Berarti dia sudah larut ya. Garamnya sudah larut, makanya sudah tidak kelihatan lagi ya. Oke. Kelompok ini masih ada ya? Ya, sebentar didiamkan saja dulu ya. Kelompok 3 sudah larut. Ya, jadi kalau sudah hilang seperti itu namanya sudah larut ya. Ya. Oke, lanjut lagi. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Sifat benda cair yang dapat meresap melalui celah-celah kecil dimanfaatkan pada lampu minyak atau Ya, siapa yang punya lampu minyak di rumah? Pakai minyak tanah. Ada ya lampunya? Lampunya Alfa dikirimkan dulu. Ya, jadi waktu ibu masih kecil, waktu belum ada kompor gas, kita semua masih pakai lampu kompor minyak ya. Jadi isinya itu ada sumbunya di dalam. Terus di bawahnya itu ada ini ya, tempat begini ini nanti diisi minyak tanah. Terus ada sumbunya ini. Kita pakaikan sumbu sebentar. Ini minyak tanahnya itu akan diserap oleh sumbu, sehingga kalau dikasih api sumbunya itu akan menyala. Begitu dulu cara masaknya kita waktu sebelum ada kompor gas. Waktu sebelum ibu punya ya, pakai kompor minyak, dikasih minyak tanah tangkinya, terus nanti minyak tanahnya diserap sama apa namanya ini sumbu, nanti sumbunya yang dibakar. Nah itu yang menghasilkan api untuk memasak, gitu ya. Nanti tanyakan sama orang tua di rumah, apakah masih punya kompor yang seperti ini atau sudah tidak ada. Ya, lanjut lagi. Ya, oke, lanjut lagi. kompor minyak. Menekan ke segala arah. Oke, Hal perhatian. ini dapat kamu lihat ketika kamu memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Air dapat menekan ke segala arah, sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Oke, ibu punya contohnya begini. Jadi yang ketujuh itu menekan ke segala arah. Apanya itu? Sifatnya. Coba sama Abdullah pegang dulu ini. Di sini ibu ada air di dalam kantong plastik. Ibu akan beri lubang anunya, plastiknya. Ini dia. Nah, ini contoh dari menekan ke segala arah. Di mana ada lubang, di situ airnya akan keluar, ya. Tuh. Oke. Jadi kalau ibu tambah lubangnya, dia juga akan keluar dari situ. Ini ibu tambah lubang kedua ya. Oh, ini. Ya ini sudah 2 lubang ini, ya nggak apa-apa. Ya. Jadi itu contoh menekan ke segala arah. Jadi kalau beli, siapa yang sering di sini beli
benda benda gas. gas ya. Contoh benda gas antara lain Oke, dihias udara, dulu main. asap, dan uap air. Sifat benda gas, bentuk dan volume tidak tetap. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu meniupkan udara ke dalam tiga balon dengan bentuk yang berbeda. Maka bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Benda gas menempati ruang. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu meniupkan udara ke dalam balon. Udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Begitu juga ketika kamu menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam kelas, maka seluruh ruangan akan terasa harum. Ya, perhatian dulu. Jadi yang pertama tadi sifatnya dia, yang pertama kalau benda gas bentuknya berubah sesuai dengan ini juga wadahnya ya. Jadi ini ada balon. Untuk balon ini bagaimana? Bunda ya. Kalau ibu beri udara atau ibu tiup, kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Berbentuk apa? Bulat juga ya, karena wadahnya atau balon ini juga bulat. Itu ya. Karena balonnya ini berbentuk bulat, maka hasil dari tiupan balon ini juga akan bulat. Ini dia bulatnya agak ini ya, tidak terlalu bulat karena ini bentuk asli dari balon ini dia loh. Makanya dia tidak sebulat ini, dia ada ini, kayak ada kepalanya, tidak terlalu kentara lobnya juga. Tapi sebenarnya dia bentuk awalnya itu seperti ini. Setelah ibu tiup, bentuk bundarnya itu tidak terlalu bundar sempurna ya. Beda dengan ini, dia bundarnya bagus. Bentuk lingkarannya bagus ya. Kalau ini dia tidak terlalu sempurna karena memang ini bentuk awalnya adalah lob. Balonnya bentuk lob. Kalau ini memang dari awal dia berbentuk apa? Terus pengharum ruangan. Siapa yang sering pakai pengharum ruangan di rumah? Kalau ada yang semprot di sana, kita bisa cium harumnya. Karena kenapa? Karena dia menempati ruang, dia menyebar. Makanya dari jauh yang menyemprot pengharum ruangan, kita bisa mencium baunya. Karena sifat dari benda gas itu menempati ruang, jadi dia menyebar ya. Oke. Karena pengharum ruangan yang telah berubah menjadi gas mengisi seluruh ruangan tersebut. Benda gas menekan ke segala arah. Hal ini dapat dilihat ketika kita meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan mengisi seluruh ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan semakin membesar dan dapat meletus. Oke. Sifat yang ketiga yaitu menekan ke segala arah. Jadi kalau ibu tiup, ini akan tambah apa? Balonnya tambah besar. Lama kelamaan apa? Kalau ibu tiup terus, dia pecah balonnya. Kenapa? Karena ada udara yang menekan. Udara yang ada, udara yang ibu tiupkan masuk ke dalam balon itu akan menekan dinding balon. Sampainya ini dinding balon sudah tidak bisa menahan lagi tekanan udara yang ibu beri, nanti balonnya menjadi pecah karena sudah tidak bisa lagi menahan tekanan udaranya yang ibu tiupkan. Jadi kalau ibu tiup terus ini dia akan semakin besar dan dinding balon sebentar akan pecah, gitu ya? Karena ditekan dari udara yang ada di dalam balon yang ibu tiupkan tadi. Oke, itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Coba diulang pertanyaannya. Lilin sama slem benda apa, Bu? Oh, lilin sama slem. Kalau lilin sama slem itu termasuk benda padat, tapi benda padat yang lunak. Jadi sifatnya sama, bisa dipegang, bentuknya tidak berubah, bisa berubah. Itu kan slem bisa kita bentuk-bentuk ya kan? Tapi harus diapa? Ditekan-tekan dulu. Kalau
mau bikin seperti bunga ya, ditekan-tekan sampai wujudnya atau bentuknya seperti bunga. Jadi slam sama apa tadi, lilin-lilin ya, lilin mainan itu termasuk benda padat, tapi benda padat yang lunak ya, yang lembek-lembek itu supaya dia gampang dibentuk ya. Oke ya, oke, bagus sekali pertanyaannya Arya. Oke, itu tadi beberapa ini contoh ataupun sifat-sifat dari benda padat, benda cair, benda gas. Sekarang waktunya kerja LKPD kegiatan 1. Oke, coba dibuka LKPD-nya dulu. Kegiatan 1 yang ada bagan-bagannya. Yang ada, ya, yang itu. Kegiatan 1. Berdasarkan wujudnya. Oke, coba dituliskan benda apa saja berdasarkan wujudnya. Benda apa? Yang pertama, benda apa? Padat. Apa lagi? Benda padat. Terus di bawah sini benda apa? Cair. Cair. Benda apa lagi? Gas. Gas. Silakan tulis. Oke, gitu ya. Kerjasama. Silakan beritahu teman bagi teman yang masih tidak terlalu paham. Jadi ditulis ya. Jadi ada benda padat, apa lagi tadi? Benda cair, benda gas. Oke, setelah itu baris kedua yang warna kuning. Oke, yang warna kuning sifatnya. Jadi sifatnya benda padat apa tadi? Silakan diingat apa sifatnya. Keras. Ditulis, nggak usah disebut. Oke, apa? Ya. Terus yang kedua sifatnya apa itu? Kolom yang warna kuning. Kolom yang warna kuning itu sifat benda padat apa? Diisi. Ya. Apa sifatnya benda padat tadi? Bentuknya bagaimana kalau benda padat? Tidak berubah. Keras. Ya. Tulis. Apa yang diingat ditulis? Ya. Bisa satu yang diingat saja apa? Kalau bisa lebih dari satu tidak apa-apa juga, lebih bagus lagi. Kalau cuma satu yang diingat satu saja, tapi kalau bisa lebih banyak lebih bagus, lebih banyak lagi juga nilainya. Ya, setelah sifatnya, jadi yang kolom warna pink itu contoh. Perhatian. Kalau tidak untuk yang warna pink ke bawah ini contohnya benda padat apa? Coba dulu sebutkan contoh benda padat. Apa bendanya? Meja. Lagi. Kursi. Ya, itu. Jadi, ya selanjutnya contohnya benda cair apa? Contoh benda gas apa? Silakan ditulis. Ibu beri waktu 3 menit ya. Kelompok yang duluan selesai angkat tangan. Siapa yang duluan selesai kelompoknya? Angkat tangan ya. Iya. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah. Ya, sudah ya. Kita lanjut lagi ya. Oke. Coba dibuka bahan ajarnya. Bahan ajar. Yang ada tulisan bahan ajar.
timbangan untuk menimbang baik. Semua timbangan berwujud benda apa? Ya, jadi timbangan ini namanya dia timbangan gantung. Dan timbangan ini termasuk benda padat. Iya. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Tidak ya, timbangan itu semuanya berbentuk padat ya. Iya. Oke. Selanjutnya. Di bawah itu juga ada gambar timbangan kue. Ya, ini. Ada beberapa satuan ya, satuan berat yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba diperhatikan itu gambar. Ayo ke depan dulu sini. Perhatiannya di depan dulu. Ini ya, coba. Di sini ada 3 timbangan kue ya. Akila, perhatian. Iya, ya. Di sini ada gula yang beratnya 1 kilogram. Iya, Umair. Gulanya ini beratnya 1 kilogram ya. 1 kilogram itu sama dengan berapa ons ini? 10 ons. Jadi kilogram sama ons ini adalah satuan berat ya. Kilogram dan ons adalah satuan berat. Jadi kilogram ini mau diubah ke ons. Jadi 1 kilogram sama dengan berapa ons? 1 kilogram berapa ons, Ahmad? 10 ons ya, Lydia. Oke, 1 kilogram beras sama dengan berapa gram? 1000 gram. Oke, yang ketiga, tepungnya 1 ons. 1 ons itu berapa gram? Jadi ya, perhatian dulu. Ini semua satuannya ini beda ya, ini beda. Satuannya ini timbangan dia ons. Perhatikan, Ahmad. Terus yang kedua ini satuannya dia gram, ya. Kilogram ke ons itu sama dengan 10. Kilogram ke gram itu sama dengan 1000. Jadi 1 kilo sama dengan 10 ons. 10 ons ya. Iqmal, 1 kilo sama dengan berapa gram? 1000 gram. Tepungnya 1 ons berapa gram? Namanya dikonversi dari kilogram ke ons, diubah satuannya. Kalau konversi itu sebutan gampangnya itu mudahnya diubah. Jadi dari kilogram ke ons. Jadi 1 kilo sama dengan 10 ons ya. Jadi 1 kilo sama dengan 1000 gram. Diubah itu dari kilogram ke gram gitu. Jadi konversi itu mau diubah dari satuan yang satu ke satuan yang lainnya ya. Oke. Ini ada tangga satuan. Ini namanya satuan berat. Tangga satuan berat Mair dari sini dulu Mair ya. Oke, di sini ini namanya satuan tangga berat. Kemarin kita sudah belajar satuan tangga ya, tangga satuan panjang ya. Jadi sama, tapi yang diubah ini ada gram. Kalau berat itu ingat gramnya. Kalau panjang dia pakai meter. Kalau meter kemarin kilometer, hektometer. Tapi kalau berat dia gram ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ibu punya cara agar kalian itu gampang menghafal. Kita masukkan dalam nyanyian sama nadanya kayak tadi ya. Tunggu dulu, ibu tunjukkan. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, yang terakhir miligram. Kalau tadi dibagi, kalau itu dikali, 1 itu dikali 10, turun 2 itu dikali 100, turun 3 dan 1000, begitu seterusnya. Kalau itu dikali, naik 1 itu dibagi 10, naik 2 itu
Ya, jadi nanti ibu kirimkan lagunya di WA group ya, supaya kalian gampang menghafal atau mengingat urutan satuan berat itu bisa dijadikan lagu. Ya, nanti ibu kirimkan ke WA group. Sekarang kita kembali ke sini dulu. Tadi katanya kalau dia turun itu dikali, kalau naik dibagi. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini ada beberapa hal. Yang pertama, di sini ada kalau dia turun tangga itu dikali. Kalau dia naik tangga itu dibagi. Terus kalau dia ini ya, turunnya 1 kali berarti dikali 10. Kalau turun 2 kali berarti 2 nolnya. Yang 2 nolnya itu adalah 1. Turun lagi 1 kali, tambah lagi nolnya. Berarti mau dikali 1000. Sama dengan kalau dia naik ya. Naik 1 kali. Kalau naik itu dikali atau dibagi? Apa? Dibagi. Kalau naik 1 tangga berarti dibagi 10. Naik 2 tangga, 2 nolnya dibagi 100. Naik lagi 1 kali sudah 3, berarti dia dibagi 1000. Jadi ingat ya, kita tambah-tambah saja nolnya, gampangnya seperti itu. Jadi kalau dia 1 kali berarti 1 nolnya berarti dia 10. 2 kali 2 nolnya berarti itu dia 100. Apakah dia dikali atau dibagi Umair? Ya. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan, di sini ada satuan lain seperti tadi yang gambar yang pertama ada ons. Ons itu sama dengan hektogram, ya. Ons sama dengan hektogram. Jadi 1 ons sama dengan 1 hektogram. Jadi kalau gulanya sebanyak 3 ons berarti berapa hektogram itu? 3 juga ya. Jadi sama. Kalau 1 hektogram gula berarti sama dengan kalau dikatakan 1 ons. Ya, seperti itu. Itu harus diperhatikan ini. Ya. Ya. Oke. Ibu mau kasih contoh soal. Cara mengkonversi. Mengkonversi itu diubah ya. Contoh. Namanya 2 kilogram. Berapa gram? Ini kita mau ubah, dikonversi Ahmad, ya. Jawab. Pertama kita pindahkan dulu. Angka berapa? 2. Nah, kilogram. Cari mana kilogram sini? Kilogram itu di sini ya. Ini. Terus mau ke gram. Gram itu tempatnya dia. Jadi kalau dia kilogram ke gram, dia naik atau turun? Turun. Ini ya, dia turun. Dia mau ke sini. Berarti kalau dia turun dibagi atau dikali? Kali. Dibagi atau dikali kalau dia turun dia? Kali. Ya, perbaiki dulunya. Jadi sekarang tulis dikali. Sekarang mau dikali berapa? Ayo kita hitung berapa kali dia melangkah turun. Sampai di sini ya. Coba hitung sama-sama. 1, 2, 3. Berapa nolnya? 3. Berarti dia mau dikali 1000. Ahmad dikali berapa nih Ahmad? 1000. 2 dikali 1000 sama dengan berapa? 2000. 2000 apa? Gram. Harus ditulis itu satuannya. Ya? Oke, ibu kasih contoh lagi 1. Oke, 57 ons. Ons itu sama dengan apa tadi? Apa? Hektogram sini, ya. Ons itu sama dengan hektogram. Dia mau kemana? Ke gram sini. Lihat, dari hekto ke gram naik atau turun? Turun. Kalau dia turun dikali atau dibagi? Kali. Sekarang tulis 57 dikali. Nah, kali berapa? Hitung 1, 2, 3 sama-sama. 1, 2. Berarti 2 nolnya. Yang 2 nolnya 100. Berarti 57
dibagi 1000. Kita main ini yang cepat caranya. Kalau di sini 2 nolnya, berarti ini dicoret, ini juga dicoret. Sisa berapa? Berapa? Ini dicoret nolnya, sisa berapa ini? 62. 62 apa? Jadi caranya seperti itu supaya cepat ya. Jadi kalau di sini pembaginya 100, coret semua 2 yang dicoret nolnya, di sini juga nolnya dicoret 2. Sisa berapa? 62 ons ya. Oke, sekarang Ibu mau 1 orang ke depan coba. Ya. Ini siapa yang bisa ini? Yang bisa? Siapa? Ayo, siapa? Tidak satu hitungan. Yang bisa saja. Yang bisa. Ya. Oke, pertama tulis apa dulu? Ya, oke. Terus dia dikali, lihat perhatikan kilogram ke gram. Kilogram ke gram. Dia naik turun. Berarti kalau turun dia diapakan kalian kembali? Kalau turun. Ya, tulis makanya. Oke, sekarang dia dikali berapa? Kilo ke gram. Itu dulu berapa? 1, 2, 3. Mau dikali berapa? Ya. Sama dengan berapa? 3 dikali 1000. Iya, tulis. Tulis 3000 apa? Kalian jangan lupa. Nih, tidak boleh dilupa ya. Bukan ini. Dia sudah diubah, makanya tidak boleh lagi kilogram, kita ubah ke gram. Oke. Ya, bagaimana jawabannya Akila? Sudah betul apa masih salah? Sudah betul ya. Jadi ayo tepuk tangan dulu untuk Akila. Yang lain tidak mau ke depan. Akila memberani ya. Jadi tidak boleh malu-malu karena walaupun salah ibu tidak marahi. Karena kalau salah ibu akan ajar bagaimana caranya supaya sebentar kalau ada tugasnya bisa dikerjakan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau begitu silakan buka LKPD kegiatan 2. Nah, Kegiatan 2. sudah. Kegiatan 2 ya. Ini. LKPD yang mana? LKPD yang buka? Yang 1. Ya, itu namanya bahan ajar. LKPD. Ya. Jadi yang nomor 1 itu coba dibaca nomor 1. Fadil, apa soalnya nomor 1 Fadil? Kasih besar surat anak. Tanda satuan berat baku yang telah kamu ketahui. Iya, jadi tadi satuan berat apa saja tadi yang sudah dipelajari? Ada apa? Satuan berat yang sudah dipelajari apa? Apa? Gram, apa lagi? Kilogram, ons, ya ini semua ditulis yang tadi sudah dipelajari. Ini yang di depan semua satuan berat, tambah ons, ya. Itu silakan ditulis untuk nomor 1, ya. Ya. Semuanya. Ya. Jadi ada tadi ini kilogram, hektogram, desigram, ada gramnya. Ya. Berusaha mencari dulu, jangan tunggu temannya yang ini. Ingat tadi, masa tidak ada yang diingat tadi? Yang lagunya, apa tadi lagunya? Kilogram, hektogram, dekagram, itu. Gram, desigram, sentigram, yang terakhir miligram. Apa sih cuma sampai miligram ya? Ya. Di sini bisa semua, yang penting yang ditahu saja. Kilogram, hektogram, dekagram. Jadi tulis yang pendek-pendeknya saja ya supaya cepat.
miligram. Iya. Yang terakhir miligram. Ya, sekarang yang nomor 2 lagi. Nomor 2. 7 kilogram berapa gram? Tadi itu sudah di ini gram, kilogram ke gram. Caranya bagaimana? Apakah dikali atau dibagi? Iya. Oke, gila. Kilogram ke gram. Kilogram ke gram, iya. Itu tadi yang Akila kerja kilogram ke gram. Dikali berapa tadi? Tahu kan? Iya. Ini ya, sekarang yang bagian B lagi. Kalkulus. Sudah semua? Sudah ya. Oke, tetap PD-nya disimpan dulu. Kita kembali ke bahan ajar. Ya, bahan ajar yang ini ada gambar-gambarnya. Ini ya. Kita ke perilaku hidup sederhana. Perilaku hidup sederhana. Iya. Ya. Ibu mau satu orang yang membaca dulu. Ya, siapa yang bisa bantu ibu membacakan? Ayo, Akila. Akila sudah tadi ya, siapa? Sini. Alifah dulu. Kasih besar suaranya, Alifah. Ya, yang lain memperhatikan. Hadir dulu, hadir. Ya. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Ya, ulang ya. Semua diperhatikan dulu bahan ajarnya. Oke. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Ya, tadi kan sudah ada gambar timbangan 1 kilo itu berapa ons gitu ya. Jadi dalam dunia perdagangan itu harus tahu aturan ini satuan-satuan berat Umair supaya tidak salah caranya menimbang ya. Orang tua Lani cukup berada, artinya dia orangnya punya banyak uang ya, jadi dia juga tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin. Jadi dia punya uang untuk memenuhi ke segala kebutuhannya, bisa dibilang dia cukup ya. Namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan Aufa. Ya. Jadi ditandai garis bawah itu. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan apa? Kebutuhan. Diberi garis bawah. Yang mana itu Umair? Yang ibu suruh kasih garis bawah Umair? Yang mana? Karena Umair tidak perhatikan, dari tadi ibu bilang perhatikan dulu. Yang mana itu yang ibu suruh garis bawah? Nah, makanya diperhatikan kalau ibu guru menjelaskan ya. Ya, jadi hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Itu di garis bawah sudah? Sudah ini belum? Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Ya. Nah, itu tanda kalau kalian tidak memperhatikan ibu guru kalau seperti itu. Tadi ibu guru bilang, perhatikan dulu.
mental yang rendah hati. Umair selalu melamun. Yang mana yang dibaca Umair? Itu Umair tidak tahu karena Umair tidak perhatikan bukunya. Yang ini sekarang ya. Nih. Yang mendasari hidup sederhana adalah sikap mental yang rendah hati. Lihat itu? Berjiwa sosial dan tidak sombong, gitu ya. Tanpa adanya perilaku hidup sederhana, tentu segala kebutuhan kita tidak menjadi teratur. Jadi kita perlu hidup sederhana supaya hidup kita teratur. Jadi hidup sederhana itu hidup sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan keinginan. Contoh, kebutuhan sehari-hari itu kita adalah nasi. Nasi itu kan dari beras ya, jadi kita perlu beli beras, perlu beli ikan, perlu beli sayur. Itu kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kayak pizza, kayak sushi, itu semua, itu memang juga makanan, tapi itu bisa dikategorikan bukan sesuatu kebutuhan yang mendesak. Bisa dikategorikan sebagai keinginan. Kalau saya punya uang yang lebih, mau beli pizza, mau beli makan burger, itu keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhan itu yang paling pokok, yang paling mendasar itu contohnya nasi, apalagi sayur, ikan, itu dulu yang diutamakan. Hidup sesuai dengan kebutuhan, itu dulu yang kita butuhkan. Pizza itu bisa tidak ada, burger itu bisa tidak ada, tapi nasi, sayur, ikan itu harus selalu ada karena itu yang menjadi konsumsi kita sehari-hari. Itu yang paling utama dulu dibandingkan dengan pizza, burger. Pizza itu keinginan, tapi kebutuhan itu adalah nasi, sayur, ikan. Itu dulu ya. Jadi jangan mau membeli hal yang susah untuk kita beli. Nah, itu membuat kita sakit hati. Sebentar pergi mengutang, mau beli pizza tidak ada uangnya, mau beli pizza pergi mengutang ke temannya, mau beli ini ya. Sebentar berutang lagi. Nah, itu siapa yang jadi susah kalau punya utang? Diri sendiri. Ya, jadi yang kita butuhkan itu adalah hal pokok dulu yang mendasar, yang memang kita perlu, seperti beli beras itu dulu. Nanti kalau ada uangnya yang lebih bisa beli makanan lain, ya itu contohnya. Jadi ciri-ciri pola hidup sederhana yang mana itu? Ciri-ciri pola hidup sederhana yang warna biru, ya. 1. Hidup wajar dan tidak memamerkan kekayaan. Jadi yang biasa yang punya banyak uang, kalau dia pamer-pamer itu kekayaannya, barang-barangnya mahal-mahal, berarti dia bukan seseorang yang hidup sederhana. Karena dia suka pamer-pamer barang-barang yang mahal-mahal. Tapi suka begitu? Tidak ada yang begitu. Ya. Bersikap hemat dan cermat. Hemat. Tidak bersikap tinggi hati, tidak boros, tidak meremehkan orang lain. Jadi jangan orang yang biasa-biasa bajunya dikira tidak ada uangnya. Tidak semua orang yang biasa-biasa caranya pakai baju, mungkin pakai sandal jepit, dikira tidak ada uangnya. Bisa saja dia punya banyak uang, tapi dia orangnya sederhana. Makanya tidak usah pakai yang mahal-mahal. Pakai sandal jepit juga bisa. Yang penting bersih, pakaiannya rapi, itu yang paling utama. Ya. Oke, yang kedua manfaatnya. Kalau kita hidup sederhana, ya, terhindar dari gelisah, terhindar dari yang namanya utang, dan hidup kita terasa tenang dan bahagia. Karena kalau kita berperilaku yang sederhana, kita itu selalu merasa bersyukur. Kalau kita bersyukur, ya kita menerima semua apa yang ada yang kita miliki, nikmat, ya. Ya. Contoh pola hidup sederhana yang pertama apa tuh? Yang pertama, contoh. Ini contoh yang mana contoh? Contoh pola hidup sederhana. 1, rendah hati. Yang kedua, hemat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, apa itu berjiwa sosial? Apa itu? Contohnya, kalau ada tetangga kita yang lagi kesusahan, kita tahu kalau dia susah atau lagi kena musibah, kita sekiranya kita bisa bantu sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya biasanya kan kebakaran, habis bajunya, habis apalagi sudah tidak ada barang-barangnya, kita bisa beri dia baju bekas ataupun baju baru kalau yang ada baju barunya. Baju bekas tapi jangan yang sudah tidak baik, baju bekasnya tapi yang masih layak pakai, ya, tidak banyak robeknya, masih bersih.
berjiwa sosial ya. Oke, di sini Ibu punya gambar. Contoh di sini yang merupakan sikap perilaku hidup sederhana. Yang baris pertama dulu, yang mana coba? Rendah hati. Rendah hati dan kalau baris kedua? Cermat. Apa lagi? Berbagi. Hemat. Kalau sombong masuk tidak itu? Tidak. Ayo coba kita persenyuman ini. Ya, jadi betul ya. Contoh perilaku sederhana itu ada rendah hati, secukupnya, cermat, dan berbagi ya. Ini ada contoh. Lihat teman. Jadi siapa di sini yang suka menabung? Ya, suka menabung itu juga merupakan salah satu contoh perilaku hidup sederhana. Ya, jadi yang punya uang jajan yang diberi sama mamanya, usahakan disisihkan, ditabung, celengan ya, biar 1.000 tidak apa-apa. Iya. Jadi kalau nanti ada kebutuhan yang mendesak bisa kita ambil. Tuh, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada. Oke, lanjut. Kalau gitu buka LKPD 3-nya, kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga. Sudah? Baca kegiatan ketiga. Ya. Ya. Yang dikerjain ini saja ya. Ini. Ini. Yang dikerjakan yang ini. Ini. Yang ini. Ya. Jadi coba kalian buat suatu cerita ya berdasarkan pengalaman pribadi, pendek-pendek saja, satu paragraf yang berkaitan dengan perilaku hidup sederhana. Contoh perilakunya itu Ibu coba ini ya, hemat. Ya, setiap hari gitu ya, kalau perilaku hemat. Atau ya, setiap hari saya diberi uang oleh ayah, gitu ya. Saya dalam jajan ya, jadi kalau saya jajan, saya itu tidak membelanjakan semua uang saya. Saya berusaha menyisihkan uang saya, kemudian nanti saya tabung, bisa seperti itu. Jadi bikin cerita yang singkat, tidak apa-apa. Ya. Ya. Jadi bikin sesuai dengan yang pernah kalian lakukan, atau kan tolong menolong, berbagi. Bisa. Ya, di rumah saya ada suatu acara atau acara syukuran. Saya mempunyai banyak makanan. Makanan itu saya bagi juga kepada tetangga saya. Itu bisa seperti itu. Ini pengalaman pribadi sendiri ya, jadi tidak sama dengan teman yang lain. Tidak sama. Jadi tidak sama pengalamannya Alifah sama Umayyah, tidak sama. Tidak sama ya. Arya sudah ada, lagi Ahmad, Alifah baru sedikit. Mulai saja yang apa? Tentunya berbagi. Dia kan punya menjual donat. Dia sering, ibu lihat mamanya dia sering berbagi kalau Jumat berkah. Itu bisa dituliskan. Nah, ibu saya adalah seorang penjual donat kentang. Setiap hari Jumat, umi saya itu berbagi dengan orang lain. Nah, itu bisa. Ibu kan sering lihat itu statusnya mamanya dia. Jumat berkah berbagi donat. Bisa. Saya dituliskan itu.
dari Alifa, masa sama dengan Umayyah? Tidak mungkin sama. Yang lain juga seperti itu. Ini sudah ya? Ya. Sudah ya? Sudah selesai ya? Iya. Kelompok sini sudah selesai semua? Iya, sudah. Sudah selesai. Oke. Sudah selesai semuanya? Oke. Jika sudah selesai semua, tiba saatnya kita mau mempresentasikan. Artinya kita mau bacakan jawaban kita, jawaban kelompok kita ya. Iya. Sini, kelompok satu sudah selesai atau belum? Sudah. Oke. Untuk kegiatan pertama, Ibu mau kelompok satu membacakan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang bisa? Kelompok pertama. Kegiatan satu. Siapa? Siapa? Iya, kegiatan satu. Kegiatan satu. Yang mana kegiatan satu? Bukan kegiatan satu itu. Yang mana? Yang ini tadi. Ya. Siapa yang bisa? Alif saja. Ya. Pergi kasih besar suaranya Alif, Pak. Tunggu dulu Alif, Pak. Perhatian. Siap. Yang lain perhatikan jawabannya sama atau tidak ya. Kalau ada yang salah sebentar di komentar. Kalau salah itu makanya perhatikan. Oke, Alifa yang warna biru itu berdasarkan wujudnya. Alifa jawab apa yang pertama? Sini. Berapa jawabannya Alifa? Benda apa? Padat. Terus benda apa yang bawahnya sini Alifa? Yang ini yang apa? Cair yang di bawah. Benda apa? Oke, perhatian. Jawabannya Alifa yang pertama ada benda padat, cair dan gas. Bagaimana yang lain? Sama tidak? Sama tidak? Sama, ya. Oke, Alifa coba sifatnya benda padat apa? Kasih besar suaranya. Itu tidak terdengar. Pegang. Apa sifatnya benda padat yang pertama? Bentuknya tidak berubah. Bentuknya tidak berubah. Iya. Contohnya apa? Meja, Iya, lagi. kursi, lemari. Bagaimana tadi jawabannya? Alifa sudah betul? Betul. Tepuk tangan dulu untuk Alifa. Oke, Alifa terima kasih. Nanti Ibu periksa lagi yang lainnya ya. Oke. Nih, makasih ya, silakan duduk kembali. Oke, untuk kegiatan kedua, siapa yang mau coba? Kegiatan kedua. Kelompok dua. Siapa? Yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo. Siapa angkat tangan? Kelompok dua kenapa tidak ada yang angkat tangan? Ini kegiatan kedua itu ya, dia. Yang ini ya, rincikan. Oke. Coba Akila berdiri dulu. Yang lain perhatikan, dikasih sama jawabannya. Ada yang salah atau tidak ya? Ya, Rincikan satuan berat baku yang telah kamu ketahui. ya, apa jawaban kelompoknya Akila? Hakim, ons, Apa lagi? Tinggi. Ulang-ulang dulu. Coba dibaca dengan baik dulu. Apa yang pertama? Kilogram ya. Kilogram. Apa lagi? Hektogram. Iya, apa lagi? Desigram. Iya. Ada yang sama jawabannya dengan Akila? Ada yang sama? Sama ya? Iya. Jadi satuan berat yang baku itu seperti yang tadi, yang dengan kilogram, hektogram, dekagram ditambah dengan ons, ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Iya. Oke. Kelompok ketiga, siapa yang bisa membacakan ininya? Pengalaman pribadi tentang hidup sederhana. Coba. Oke, Fadil. Coba yang lain dengarkan pengalamannya Fadil. Nama saya Fadil. Iya. Setiap hari saya diberi uang jajan oleh ibu sebanyak 5.000. Saya tidak menghabiskan uang jajan saya. Setiap hari saya selalu sisihkan 1.000 untuk ditabung di celengan. Itulah perilaku hidup sederhana yang pernah saya lakukan. Iya, tepuk tangan dulu untuk Fadil. Jadi Fadil itu selalu beri uang 5.000. Terus berapa yang di celengan? 1.000. Jadi Fadil menyisihkan selalu 1.000 setiap hari untuk dimasukkan
yang bisa jawab Ibu kasih hadiah penggaris. Ya, yang bisa langsung angkat tangan. Yang cepat Ibu kasih penggaris. Pertanyaan begini. Hektogram itu sama dengan apa? Satuan berat yang lainnya. Hektogram sama dengan siapa tadi yang jawab? Tapi yang angkat tangan Fadil. Apa jawabannya Fadil? Ons. Yang lain bagaimana? Ons ya, tapi yang angkat tangan itu Fadil. Jadi yang dapat hadiah itu adalah Fadil. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fadil. Ya. Iya. Oke. Ya, sebelum Ibu akhiri ya. Sebentar ada katanya dirapikan ya. Sebentar ya. Iya. Oke, perhatian dulu. Jadi, pesan Ibu selalu terapkan hidup perilaku sederhana. Perhatian. Duduk dulu ya. Sebentar dirapikan. Perhatikan dulu. Selalu terapkan hidup sederhana. Hidup sederhana itu hidup sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bukan sesuai dengan keinginan. Kalau keinginan kita itu banyak sekali. Supaya hidup kita itu tentram, damai, dan tidak memiliki utang. Itu yang paling penting. Kita tidak berutang sama orang. Oke ya? Oke, jadi untuk hari ini Ibu selesaikan pelajaran kita. Nanti kita ketemu kembali ya besok di pelajaran tentang hak dan kewajiban ya. Ya, oke. Bisa dipimpin doanya dulu. Oke, sebelum itu tunggu dulu. Sebelum itu dirapikan dulu LKPD-nya. Ya. Dirapikan dulu barang-barangnya. Ya. Semua disatukan, ada semua namanya kan? Iya. Ya, sudah ya. Oke, sudah rapi. Kalau